على النبي والمبعوث بين السوادان أشهد أن لا إله إلا الله شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على Assalamualaikum سيدنا warahmatullahi محمد wabarakatuh. وعلى آله وأصحابه ومن Pemirsa تبعهم بإحسان Sampo إلى TV يوم yang الدين. dirahmati Allah, malam ini malam Senin giliran kita taklim di Masjid Al-Karamah, sekaligus orang PTKM di mana malam ini giliran Bapak Ustadz Kamaluddin menyampaikan materi tentang tauhid. mudah-mudahan Allah memanjangkan umurnya, Alhamdulillah jadi keberkahan peserta yang hadir cukup banyak di dunia wal akhirah. dari staf DKM, Hormati ketua dan guru pengurusnya, kita ini, para tokoh masyarakat juga ada. Ini Pak Sudarman, ketua pengelola yayasan Nurul Amin. Bu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur sehat dan diberikan rezeki yang banyak hal betul. jangan lupa nanti di subscribe, like, komen, dan di share. Dan Selamat kepada mengikuti semua jamaah pengajian. yang saya tidak sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa takjub hormat saya. Mudah-mudahan datangnya ke sini dengan tujuan yang ikhlas, Allah pun akan memberikan yang terbaik buat kita semua, baik di dunia dan akhiratnya, baik malam dan siang, beribadah yang lainnya. Salam salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabat dan juga para pengikutnya. Jemaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, seperti apa yang disampaikan tadi oleh guru kita Bapak Ustadz Kamaluddin, bahwa menurut para ulama yang dinamakan tauhid ada 3 bagian. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid sifat wa asma atau asma wa sifat, ada tauhid uluhiyah. Hal tersebut banyak sekali dalil dan keterangannya di antara surat Al-Maryam, surat Maryam 63 ayat 63 misalnya. Dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma fa'budhu wastabir ibadah anta alamu samia. Yang pertama, Rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma itu adalah salah satu dalil kerububiyahan. Ya. Jadi tauhid rububiyah. Yang kedua, fa'bud wastabir. Ya. Yang pertama adalah Rabbus samawati wal ardh, itu adalah Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya apa-apa yang ada di dalamnya, kedua antara keduanya termasuk kita semua. Nah itu nanti akan digambarkan dan dibahas tentang tauhid rububiyah. Yang kedua, fa'bud wastabir ibadah. Maka sembahlah Allah dengan sebenar-benarnya. Dalilnya, wa kalau jin wal insan illa liya'budun, aku tidak menciptakan jin dan insan menyembah pada itu di antara hadis keterangan lainnya. Nah disitulah kita nanti akan dibahas juga tentang tauhid uluhiyah, tentang ibadah-ibadah kita. Terus juga dikatakan anta alamu samia. Nah ini adalah tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita bahas sekarang adalah sifat 20 karangan Habib Usman bin Aqil bin Yahya. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Itu keterangan dulu sudah saya beli sifat 20 itu ini terjemahnya ya. Harusnya sama kitabnya. Nah ini buat perbandingan kita aja. Jadi nanti kita ngikutin gitu ya, ngikutin supaya kita dapat keberkahannya. Apa yang jelas dikatakan oleh Habib Usman yang menurut kitab ini kita baca gitu ya. Jadi karena belinya ininya apa terjemahnya ya, jadi itu ya sebagai gambaran buat baca aja di rumah ya. Mari kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita bernama sifat 20. Ini kita bersama sifat 20. Berserta segala rukun-rukun Islam Beserta rukun-rukun dan rukun-rukun iman. dan rukun-rukun iman. Sekalian itu Kalian itu dengan bahasa Melayu negeri dengan bahasa Melayu di dalam beberapa jadwal yang ada di dalamnya, yang ringkas aturannya dan mudah dipahamkannya dan tiada bosan mata melihat padanya. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala hati segala ilmunya, cahayanya dengan taufik Tuhan Rabbul Alamin dan dengan berkah Sayyidina Al-Mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Adapun dua kalimah yang digandengkan. Ayo bareng-bareng. Adapun dua kalimah yang digandengkan kanan dan kiri ini ialah yang ditulis di pintu Ka'bah Baitullah dan adalah besar pahala membaca keduanya. Nah kalau ada buku ini, kitab ini kita ada kitabnya tuh ya. Ya jadi inilah ya yang ditulis di pintu apa tulisannya. Ada yang hafal? Ya, hafal semua udah, yakin hafal. Maka ini pahalanya besar kalau orang membacanya. Ayo. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Allah shadiqul wa'd. Apa kan ya? La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Allah shadiqul wa'd. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Allah shadiqul wa'dul amin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Allah shadiqul wa'dul amin. Tuh dibaca tuh, jangan banyak-banyak, habis sholat 10 kali aja ya, sarutin itu ya. Nah jadi kata Habib Usman, siapa yang membaca ini maka pahala besarnya yang tertulis di pintu Ka'bah tuh. Ada yang pernah lihat? Barangkali haji umroh negesin itu ya. Nah hal ini adalah diatur oleh hamba Allah yang doib Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Allahu di Jakarta tahun 1423 Hijriah 1324 di 24 tahun ke 24 tahun. Berapa tahun tuh ya? Kira 200 tahun ya? Hah? Ya 132 4 tahun. Iya, tapi ya. Maka diharap pada tiap-tiap saudara yang melihat akan ini kitab, jikalau ada salah hurufnya atau ya titiknya atau barisannya, hurufnya, bahwa ia membentukkan dengan yang sawab. Artinya kalau memang tadi ada yang salah, kata Usman dengan tawadunya beliau mengatakan tolong dibetulkan gitu, kalau memang ada yang salah atau titiknya kurang. Ya, kayak ini ada dua nih tadi tuh.
teh harusnya inilah jadi teh non ya, jadi saya ngikutin lah ya. Yani yang kebetulan pada ulama besar atau yang mendoakan maghfirah bagi pengarangnya, yakni Habib Usman ya. Semuanya yang terkenal, tapi kalau Habib Usman ya saya yakin di sini juga belum ada yang ziarah ke Habib Usman. Nah, termasuk saya ya gitu. Hanya beberapa orang yang tahu dan memang dia nggak seperti yang lainnya itu ya. Nah ini apa namanya Ahmad Jawi dulu, masalah dulu gitu ya. Maka diharapkan pengarang daripada sekalian ini saudara Rasulullah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ala alihi wasallam. Nah, gitu dari pembukaan tadi dari awal. Sekarang kita pembukaan yang kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Tuhan serta sekalian alam dengan puji-pujian yang melengkapi akan segala nikmatnya, lagi menarik akan kelebihan pemberiannya, dan salawat yang akamal beserta sejahtera yang sempurna atas penghulu kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan atas sekalian keluarganya dan sekalian sahabatnya. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka adalah nikmat Allah Ta'ala yang amat besar kepada hambanya, yaitulah nikmat Islam dan nikmat iman. Sebab keduanya itu telah dijadikan oleh Tuhan Azza wa Jalla sebab memasuki surga dengan kekal dan di dalamnya dan selamat daripada siksa api neraka. Dengan membuat taat pada Allah Ta'ala, maka wajiblah atas tiap-tiap mukallaf, yakni akil balik, bahwa ia mengetahui akan segala rukun Islam sebagaimana tersebut di bawah ini. Demikian pula segala rukun iman sebagaimana akan tersebut, sampai boleh ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala dengan mengamalkan amalan keduanya yang terhenti makbulnya, yang tak terhenti makbulnya, dengan mengetahui yang tersebut itu adanya. Nah, itu adalah pembukaan yang kedua tentang kitab ini ya. Jadi diantaranya adalah ya, beliau mengatakan sebagai bahwasanya ya, nikmat yang terbesar pada kita itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Tuh ya, yang memang nanti akan dijelaskan salah satu daripada rukun iman, rukun Islam ya, sekilas itu ya. Adapun selanjutnya adalah kita mengenal tentang sifat-sifat dan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wajiblah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita telah mendapatkan itu nama iman dan Islam. Ya, bersyukur kita telah tahu apalagi hafal ya tentang rukun iman dan rukun Islam. Bersyukur lagi kita telah tahu secara detail ya yang namanya itu rukun Islam, ya namanya rukun iman, serta diamalkan oleh kita. Bersyukur lagi kita ya kalau udah bisa, dan bersyukur lagi kalau kita belum bisa, berarti kita dipermudah oleh Allah untuk mau belajar. Seperti yang saya gambarkan kemarin ya, ciri diantara Allah senang sama kita, ridho sama kita, ciri diantara Allah pengen kita menjadi orang baik, Allah pengen kita menjadi orang yang selamat, Allah pengen kita menjadi orang yang memang
sesuai dengan tuntunannya. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah di antara adalah ya, setiap kitab ada pembukaan itu namanya di hadisnya dikatakan may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Apa artinya may yuridillahu bi khairan? Siapa orang yang telah Allah kehendaki, Allah berkehendak. Khairan, kita harus baik nih. Orang sembuh harus baik, orang sembuh harus selamat. Orang sembuh harus masuk surga menuju ridho Allah. Bagaimana caranya Allah? May berarti Allah telah menghendaki. Bihi khairan. Menjadi baik kita tuh. Allah pengen baik, yufak maka den. Tuh, maju. Maka akan diberi paham orang sembuh itu tentang agamanya. Mana mungkin kita masuk surganya Allah tanpa paham? Mana mungkin kita menuju ridho Allah tanpa paham dengan agama? Nanti akan dibahas. Yufaqihu fiddin berarti Allah akan memberikan kita paham dengan agama. Kalau nggak paham dengan agama seseorang itu, maka Allah tarik. Diberi kemudahan untuk menuntut ilmu. Saya ulangi, maka Allah tarik, Allah angkat derajatnya. Ya, di antara kalau orang yang belum punya ilmu, yufaqihu fiddin, maka akan diberi paham dengan ilmu, diberi paham dengan ilmu dengan cara dia mampu dan mau berjalan untuk menuntut ilmu. Itu diantaranya ya. Jadi dibalik aja. Berarti siapa orang yang tidak mau paham menuntut ilmu, berarti Allah tidak berkehendak untuk orang selamat orang tersebut. Dan ketika kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk belajar dan belajar terus menerus, dan sehingga ilmu yang ia dapat diamalkan, berarti Allah menghendaki kita menjadi baik. Itu ya, hidup itu pilihan. Yang maunya yang mana kita. Nah sekarang akan kita akan bahas tentang masalah ya tauhid, tentang sifat-sifat atau asma Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya adalah yang ketiga, yang terakhir mungkin kita ya, nggak banyak-banyak tadi dikatakan juga sampai jam 10 gitu ya. Gitu. Yang pertama adalah ya bareng ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa sih saya harus begini? Karena saya diajarkannya begini. Yang kedua, kita untung-untung kita lafaz ucapan di dalam diri kita ini, apa yang diucapkan Habibullah kita katakan, ikut Nabi, ada keberkahannya. Itu maksudnya ya. Nah maksud saya di kitab ini bukan sembarang itu ya begitu, supaya mengikuti minimal setidak-tidaknya itu ya ada sesuatu yang kita baca, pernah melewati kita baca gitu. Mata kita melihatnya dengan karangan Habib Usman ya, memang kita kayak gini. Tangan kita memegang kitab ini dari ibadah ya, kuping kita mendengarkannya, hati kita konsentrasi. Nah, disitu ada dikatakan iman gitu ya. Makanya saya ketika baca ini kita harus ikutin gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun ilmu pengetahuan rukun Islam yang pertama yaitu mengetahui akan makna dua kalimat syahadat, yaitulah yang dikata ilmu usuluddin dan ilmu tauhid, dan ialah yang dikehendaki sebutannya di kitab ini. Bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengenal pada Tuhan Azza wa Jalla dengan segala sifat-sifatnya yang wajib baginya dan yang mustahil padanya dan yang harus padanya. Demikian pula yang wajib bagi segala Rasul alaihi wassalatu wassalam dan yang mustahil dan yang harus, sebagaimana akan nanti tersebut bahwa sekalian itu masuk pada mana dua kalimat syahadat. Nah, tuh. Jadi yang pertama adalah di sini disebutkan adalah makna
rukun Islam adalah dua kalimat syahadat. Nah, inilah timbul daripada usuluddin. Ya. Tuh, ya. Semua berkaitan dengan agama, usuluddin agama, ya. Semua berkaitan agama, di antaranya berkaitan dengan tauhid. Nah, itu adalah di kalimat syahadat. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tuh, ya. Nah, inilah yang dikandai dengan sebutan di kitab ini. Ya. Terus apa yang kedua? Bermula yang wajib atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengenal pada Tuhan Azza wa Jalla. Itu wajib. Mengenal Allah wajib. Wajib itu apa sih wajib? Wajib ialah ya yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Wajib ialah dikerjakan mendapat pahala, dilaksanakan ditinggalkan mendapat dosa. Bisa enggak tuh wajib dikatakan mendapat pahala, ternyata tidak mendapat pahala? Bisa enggak? Terus yang kedua, ya wajib itu ditinggalkan. Ya, tapi ada enggak bisa yang wajib ditinggalkan bisa ditinggalin? Ya, bisa aja. Contoh umpamanya, ya sholat, mungkin mau sholat tiduran, ya berarti enggak apa nanti ada hukumnya lagi tuh. Ya. Nah, kalau udah wajib berarti wajib. Kalau kita mengatur tentang Allah wajib berarti belajar pun wajib. Sholat wajib enggak sholat? Berarti belajar tentang sholat wajib. Tuh, berarti orang yang meninggalkan belajar tentang sholat berarti dosa enggak? Dosa. Nah, sekarang timbul pertanyaan, sudahkah kita bisa tentang sholat? Awas, ya. Sholat itu terbagi dua, terbagi tiga. Hati, ucapan, dan perbuatan. Disinkronkan. Hati, ucapan, dan perbuatan kita. Maka kalau nggak sinkron, ya saya usaha saya ngomong imam salah mulu, ya pikiran kemana belum bisa busuk, ya lupa betong kadang-kadang hilang deh, ya itu diantaranya. Nah itu, jadi dengan dua kalimat syahadat itu maka timbul nama ini dengan usuluddin. Nah, jadi wajib tuh setiap mukallaf. Apa itu mukallaf? Orangnya sudah akil balik. Nah, timbul pertanyaan, baliknya yang bagaimana sih? Tuh, ya. Balik. Ya, nanti dibahas lagi itu bagian fikihnya nanti. Ya. Dan wajib tuh yang udah akil balik, yang udah dewasa, apalagi udah kayak kita begini nih. Ya. Tadi kiai kita Ustaz Ghazali ya. Ustaz Ghazali tadi dia mengatakan udah tua kita ngapain sih? Makanya kan, ayo kan diajak lo, mau ngapain sih lo tua-tua? Ya dulu mah ngapain sih? Ajak ngomong kakinya, lu berat amat sih lo? Gak ngaji dia sebentar ya, di rumah kayak 2 jam itu. Ya, tapi pun ngaji susah banget. Nah orang-orang tua, nah kita udah bonus, apalagi udah bonus nih, udah 63 ketemu sana udah. Walaupun itu enggak yang kitanya kan kita udah kayak begini kan, seharusnya kita duduk manis. Kalau di daerah sana itu justru yang tua itu waduh luar biasa, udah pakai tongkat, udah bawa Quran, udah ngerebok, ada yang tiduran gitu. Saking itu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi kalau nggak dipaksain kita? Itu ya. Selanjutnya adalah ya dikatakan padahal demikian pula yang wajib bagi segala Rasul alaihi wasallam dengan yang mustahil dan yang harus sebagaimana nanti akan tersebut bahwa sekarang itu adalah masuk pada makna dua kalimat syahadat. Nah itulah ya daripada keterangan yang awal tentang awal daripada kita pengajian atau tauhid ini adalah dari dua kalimat syahadat. Ya, kita mulai lagi ya. Nanti kalau udah waktu Ustaz tolong ingatkan ya.
Ya ikuti. Adapun ilmu pengetahuan lain-lain rukun Islam, yaitulah yang dikata ilmu fikih. Maka wajib pula atas setiap mukallaf bahwa mengetahui akan ilmu segala yang wajib atasnya, seumpamanya sembahyang, puasa, demikian pula amalan yang sunnah atau segala amal yang hendak dikerjakannya, bahwa karena tiada soheh beramal dengan jahil pada hukumnya, bermula dalilnya dari kitab Zubat. Fakulu man bigori ilmin ya malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Artinya tiap-tiap orang yang beramal dengan tiada ilmu, maka ilmunya itu dibalikan kepadanya, yakni tiada dikabulkannya jua adanya. Nah, ya, yang ketiga ini bahwa dikatakan ya bahwa pengetahuan tentang Islam yang lainnya yaitu diantara dikatakan ilmu fikih. Maka wajib pula atas setiap mukallaf, kita semua wajib nih, bahwa mengetahui akan ilmu segala yang wajib atasnya, seumpamanya seperti yang saya katakan tadi tentang puasa, rukun-rukun puasa, syarat-syarat puasa, batal-batal puasa, tuh ya harus tahu. Ada batal secara zahiriah, sebatal ruhiyahnya, batiniahnya. Contoh umpamanya puasa mah nggak batal, istilahnya nggak makan nggak minum, tapi batal pahalanya. Tuh ya, apa batal pahalanya? Dari pagi ya apa terus ya, bahkan tidak sedikit ya keseleo mata kita menonton yang nggak baik. Tuh banyak kan dikatakan kaming soim laisalamin seilamin jual atau sih katanya. Berapa banyak orang puasa itu hanya dapat lapar doang, nahan lapar doang, tapi nggak dapat pahala. Itu diantaranya ilmunya kan saya tahu. Ya, hati bisa aja dia puasa tapi hatinya tuh batal. Ya, sholatnya Allahu Akbar bagus banget. Ya, tuh, tapi pikiran kemana? Batal. Ya, bukan berarti batal nggak sah. Ya, selagi itu tidak ada sesuatu yang membatalkan sholat. La khusu'a liman la sholat liman khusu'a lahu gitu ya. Tidak terhitung sholat orang yang sholatnya tidak khusus. Atau tentang sholat di masjid. Ya, la sholat liman di masjid, dia terhitung sholat bagi orang yang tidak sholat di masjid. Tuh. Nah, wajib kita nih atas nih belajar demikian itu. Makanya banyak orang sholat rajin sholatnya, tapi gak ada ilmunya. Tekun sholatnya banyak tuh. Tahu suruh ngaji dah. Gua ngegeleong, gua 3 kali ngegeleong. Karena dikatakan suatu riwayat dikatakan Rasulullah ketika masuk ke masjid, ya, kamu setan, please kenapa nggak masuk? Ya Rasulullah, aku bukan takut karena ribuan orang, aku nggak takut. Nih yang takut nih, siapa itu ahli ilmu, orang yang paham dengan ilmu. Satu lebih dahsyat ya 13.000 orang. Ya, makanya ibaratkan orang Islam terus ibaratkan buih di lautan. Ya, kalau ibaratkan pukulan banyak gak berbobot pukulannya. Tuh gitu ya. Tapi kalau pukulan satu aja udah buat tembus tembok. Nah gitu. Nah makanya itu la fauza illa bil quwwah wala quwwata illa bil ittihad. Tidak ada kemenangan kecuali dengan kekuatan, dan enggak akan kuat kecuali dengan bersatu bersama. Kakinya pengen, matanya waduh matanya ringas. Ya, tapi kayaknya kaki itu malas buat ini, lagi sakit kakinya tuh. Jadi harus bersama kita. Begini semuanya kompak semuanya. Mata ya, tangan kita, kaki kita kompak semuanya. Ya, coba kalau yang sakit udahlah
Gua lagi sakit nih mata, ya udah gua kaki lu sakit bentar aja, udah di rumah aja sholatnya tuh, ya udah ngajakin kakinya, iya kaki mau ngajak, ya sholat, ntar dulu nih matanya gua masih suka matanya, ntar aja kan gitu, jadi bergombang. Nah itulah berkaitan dengan bahwa kita wajib ya menuntut ilmu. Ya, jadi segala amal yang hendak dikerjakannya tuh apa saja yang dikerjakan harus tahu ilmunya yang sahih, beramal dengan karena tiada sahih beramal, tidak bagus, tidak baik kalau beramal itu dengan jahil, dengan bodoh. Artinya yang dia kerjakan nggak tahu sholat itu apa, terus baca tahiyat gimana, terus baca al-fatihah gimana, satu aja huruf aja kita baca fatihah salah, ya karena doa ya karena nggak sah, baik lagi ulang itu mau bagaimana. Makanya dia anggap nggak dihiraukan. Contoh sekarang nih, menuntut ilmu wajib, nggak sah orang sholat itu kalau nggak ada ilmunya. Oh jojong aja dia sholat, kenapa? Menuntut ilmu wajib, tapi seorang itu mau ibadah rajin aja, nggak peduli dia bisa tidak sholat. Lu gimana tuh kayak begitu? Kenapa yang terjadi? Timbul pertanyaan itu kenapa? Nanti akan dibahas itu ya, berkaitan dengan tafsir Usam Burja itu ya bagiannya. Tuh. Ya, kenapa sih bisa begitu? Kamu pasti bisa malas nih. Karena tergoda setan. Kenapa tergoda setan? Karena imannya kurang. Kenapa imannya kurang? Tuh, iya. Kembali tergoda setan. Berarti yang salah ini siapa ini? Setan atau kita? Lah, kita aman-aman aja. Adam aman-aman aja kalau seandainya nggak digoda sama iblis. Tenang-tenang aja. Adam keluar kenapa sebabnya? Karena ada iblis digoda sama setan. Nih, kita kalau nggak digoda sama setan, lah penuh masjid ini. Ada pengajian, nggak ada halang, langsung aja. Enak aja. Kayak bapak-bapak gini nih, ya pengajian, wah dia nggak hadirin ya, wah ada ciri aja begitu kan. Akhirnya kan gini juga, alhamdulillah. Padahal katanya mau nggak aja malam ini. Iya, yang nggak udah Allah nggak akan dapet yang mereka sekarang nggak ngaji. Coba bilang kemarin kita mau ngaji ini, masih ada itu. Iya, kemarin saya nggak ngaji gini, ada aja tuh. Nah, Allah baru mengukur Anda. Nah di situ ya. Jadi mana dalilnya? Tuh, fakulu man bigor imin malu la tukbar. Jadi artinya tiap dan orang yang beramal dengan tiada ilmu, ya ruku itu bagaimana, sujud itu bagaimana, apapun gak ada ilmunya, cuma ikut-ikutan dong. Nanti akan dibahas tentang jazim, ya ada jazim muwafaqah, ada jazim padahak, ada jazim muwafaqah, ya dengan apa namanya tiada muwafaqah, jadi adalah dikatakan jahil murakkab, ya. Terus ada juga nanti akan dijelaskan tentang dalil tentang batil, ya. Jadi jazim tiada muwafaqah pada haknya tiada dengan dalil, maka inilah yang dikatakan taklid batil. Mana nih kita ibadah? Ruku kayak gimana? Kata siapa ruku begitu? Nah, artinya begini, kata siapa dia begitu? Nah, sama kata guru besar tuh yang selamat tuh. Kalau yang punya guru tuh, ya itu yang selamat. Tuh, jadi mau ta'aluk lah. Saya mah kata Ustaz Komil, lah saya Ustaz Komil punya guru, kayak Ustaz punya guru, itu namanya taklid sahih, benar. Tapi kalau kita ini dalil nggak ada, ini bukan, ikut sahabat, ini bukan. Nah ini, nah disinilah nanti akan kita bahas. Jadi sekali lagi ya, bahwa kita beramal harus dengan ilmu. Makanya sekali lagi, di antara ciri-ciri kiamat adalah
Allah baguskan masjid. Bagus. Masjid yang Rio Rombeng udah nggak ada, nanti nggak ada. Bikin masjid nih, ya buat tingkat-tingkat jadi. Coba dah. Tapi bikin pesantren Rombeng, majlis taklim, ya kalau jangan. Berapa banyak di Pulau di Banten, ya pesantren Rombeng sekarang udah pada nyaris, ya pada begitu, pada nggak ada mau ngaji. Nah makanya alhamdulillah kita pada mau ngaji kan, ya alhamdulillah, ya ada konsumsinya udah disiapin. Mau kurang bagaimana coba kita? Mau ngebagorin lagi bagaimana lagi Pak Haji Sudarma coba? Ya, iya. Nah ini ya, jadi kita perlu belajar, bukan sunnah. Kalau sholat ada sunnahnya, kalau haji kita ada sunnahnya, zakat juga ada sunnahnya, sodako. Kalau menuntut ilmu nggak ada sunnahnya, wajib. Makanya yang dikejar adalah gimana caranya kita ini jauh dari Allah. Itu adalah salah satu ciri-ciri yang apalagi diangkat Al-Quran. Diangkat Al-Quran. Saya nggak menjamin di sini semua ada sih ada, ya nggak semua, ya belum nggak semua di sini bisa baca Al-Quran. Saya nggak yakin di sini semua kahir semua baca Al-Quran. Ada aja yang nggak bisa baca Quran. Ya, tapi bagaimana? Tahu kan rukun Islam, rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah. Mana iman kepada kitab-kitab Allah? Di antaranya adalah Al-Quran. Sudahkah kita membaca Al-Quran? Enggak bisa. Mau nggak belajar Al-Quran? Sekarang bagaimana? Mau nggak belajar Al-Quran? Nggak mau. Bagaimana? Katanya iman. Tuh, pengerasan gitu susah tuh, gimana tuh? Sehingga terjadi ya pengerasan hati, nggak mau yang nama itu mau belajar. Ya. Kalau yang lain enjoy aja. Kalau yang kisah hadis-hadis enjoy. Tapi kalau untuk menuntut ilmu yang benar-benar harus kita sungguh-sungguh belajar, nggak mau. Ada apa ini? Malas, kenapa ini? Kata Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum azabun azim. Awalnya wasawaun alaihim, sama aja dinasihat tidak. Yang masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Mending masih kuman keluar kuping kiri. Diajak aja lu aja keluar. Gitu marah dia marahan dia. Mau bagaimana coba? Iya. Itu ya. Mungkin itu saja ya. Dari penjelasan ini insya Allah nanti kita akan mulai ya. Akan kita bahas tentang masalah jadi muwafaqah ya, muwafaqah bil haq, muwafaqah pada hak dengan ada dalil dengan tiada dalil gitu ya. Yang sebagian tadi udah saya jelaskan gitu ya. Dan insyaallah minggu kedepannya juga kita akan mulai tentang hukum akli dan wajib mustahil dan jaid dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian benar dari Allah Subhanahu wa taala, salah dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah.